Yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat isya. Kenapa sholat zuhur diakhirkan? Karena pada saat itu lek Saudi Arabia, lek Mekah, lek Madinah sini panas. Karena panas luar biasa sini, maka boleh mengakhirkan waktu sholat zuhur menunggu suasana dingin. Boleh diakhirkan karena sebab-sebab. Begitupun sholat isya. Untuk orang-orang yang ingin menggabungkan sholat isya dengan sholat malam, biasanya mengakhirkan waktu isya. Ya. Bahkan dalam satu hadis misalnya, idza wudi'al asya wa uqimatis sholah fabda'u bil asya. Jadi tidak ngumbe-ngumbe sebenarnya mengakhirkan iqamah, mengakhirkan waktu sholat karena sebab tertentu. Dalam hadis itu ketika selesai masakan, misal senina teu masak, idza wudi'al asya, wah siap hidangan, wa uqimatis shalah, sedangkan waktu salat wah tame, fabda'u bil asya, mangan julu baru teu sembahyang. Apa tujuannya sini? Kenapa harus makan dulu sebelum sembahyang? Li faragil qalbi, untuk mengosongkan hati. Kadang kan seninana masak sengeh, ngelak siong, baunya itu sudah masuk ke dalam pikiran, supaya tidak terganggu sholat kita dengan bau siong, makan dulu. Taqdimil asya minal isya. Jadi boleh mengakhirkan waktu iqamah selama diniatkan untuk menunggu kesiapan jamaah. Jadi ini permasalahan sebenarnya. Bahkan lebih baik mengakhirkan waktu sholat ketimbang kodok sholat. Artinya misal itu lalai telat sembahyang, daripada hutang sholat menjadi kodok, lebih baik mengakhirkan waktu sholat. Jadi daripada jadi utang sembahyang sini, lebih baik kita kerjakan sholat pada akhir waktu. Dalam satu hadis dikatakan, awal waktu itu ridwanullah, ridhonya Allah. Akhir waktu itu afwullah, ampunannya Allah. Wala yukabbiru malam yafrugil muadzini minal iqamati wa malam tastawis sufuf. Merapatkan saf. Jadi ada berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan rapatnya saf adalah rapatnya kaki. Ada yang mengatakan rapatnya saf adalah rapatnya pundak. Ada yang mengatakan rapat saf cukup dengan sejajar bahu antar bahu, selaput nak kena. Tiga-tiganya boleh. Mana yang mau dipakai boleh. Yang penting rapat saf dan sejajar. Dan siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirati, dan imam mengangkat suaranya untuk melaksanakan takbiratul ihram. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu, sedangkan makmum mengucap takbir dengan kadar bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Jadi tidak perlu mengangkat suara seperti suara imam. Cukup mengangkat suara biqadri ma yusmi'u nafsahu, apa yang bisa dia dengar cukup. Wa yanwil imamul imamata liyanalal fadla fa idza lam yanwi sahhat salatul qaumi. Adab yang selanjutnya, yanwil imamul imamata, imam berniat menjadi imam. Liyanalal fadla, untuk mendapatkan fadilah jamaah, keutamaan salat berjamaah. Idza lam yanwi sahhat salatul qaumi. Jadi perbedaan namun imam dek niat jadi imam tetap sah sembahyang, walaupun dihitung sebagai sembahyang munfarid, sembahyang mesak, tapi tetap sah sembahyang, sah sembahyang makmum sebagai makmum. Lagu imam hanya mendapatkan pahala munfarid, dia mau pahala berjamaah.
idza nawawul iqtida bihi wa nalu afdalal qudwati. Idza nawawul iqtida bihi wa nalu afdalal qudwati. Sedangkan makmum wajib berniat sebagai makmum. Mun dekna berniat jadi makmum, dekna sah sembahyang, batalat salatu. Kenapa batal salat? Li annahu waqafaha ala salati ghairihi bila rabitatin bainahuma. Karena dia menyandarkan salatnya kepada salat orang lain, maksudnya imam, tapi tidak ada ikatan dalam bentuk niat. Jadi kalau imam lupa baca niat sebagai imam, tetap sah sembahyangna sebagai munfarid, lagu ndekna mau pahala berjamaah. Makmum ketika lupa niat sebagai makmum, ndekna mau pahala sholat karena batal sembahyang. Muna lupa niat. Karena niat itu yang menghubungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Nena kanggo ya nurut tipak gerakan imam, lagu nena berniat jadi makmum. Waalaikumsalam. Maka si penting niat sini adalah makmum. Imam diwajibkan pada sholat-sholat tertentu, diwajibkan dia berniat menjadi imam. Contohnya sembahyang Jumat, contohnya sembahyang yang diulang. Misalnya itu sembahyang zuhur, arak dengan neja kita sembahyang berjamaah, maka boleh mengulangi sholat zuhur itu, tapi berniat menjadi imam, wajib berniat. Contoh lain misalnya sholat jamak takdim karena hujan. Ini misal itu anang masjid hujan, dia mau sembahyang berjamaah, maka ditakdim, maka boleh dijamak takdim dan niatnya wajib menjadi imam. Nah, jadi imam niat menjadi imam untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Ndekna baca niat tetap sah sembahyang, tapi ndekna mau pahala jamaah. Makmum mundekna niat jadi makmum, batalat salatuhu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wa yusirru bidu'ail istiftahi wat ta'awudhi. Kemudian imam dan makmum membaca doa iftitah secara sir, secara lirih, tidak nyaring. Wa ta'awudhi dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum Fatihah. Kal munfaridi. Wa yajharu bil Fatihati was surati fi jami'is subhi. Dan menjaharkan baca Fatihah, menyaringkan bacaan Fatihah was surah dengan surat-surat setelah Fatihah fi jami'is subhi pada 2 rakaat salat subuh wa awwalatail maghrib dan 2 rakaat di awal maghrib wal isya dan pada salat isya. Begitupun ketika munfarid, afdalnya meskipun salat mesak tuh munfarid pada salat subuh, isya dan maghrib itu rakaat pertama pada salat, rakaat pertama dan kedua itu dibaca jahar meskipun salat munfarid. Afdal, kecuali sholat subuh yang qadha. Sholat subuh qadha, wah selesai waktu malam, wah terbit fajar, maka boleh disirkan. Wa yajharu biqauli amin fil jahriyati wa kadzalikal ma'mum wa yakrunul ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an la ta'qiban. Kemudian menjaharkan bacaan amin pada Fatihah. Begitu pula makmum, imam dengan makmum menjaharkan bacaan amin, menyaringkan bacaan amin. Wa yaqrunul ma'mum ta'minahu bi ta'minil imami. Makmum membarengkan. Apa istilah ini membarengkan? Membarengkan. Bareng. Jadi bacaan amin makmum berbarengan dengan imam. La ta'qiban, tidak mendahului dan tidak mengakhiri.